di dalam dipukuli, kemudian habis itu keluar dari keluar dari mobil itu sudah jalannya ngesot, sudah gak karu-karuan, sudah ada banyak darah dan sebagainya. Habis itu dia juga masih dianiaya, dipukul, kemudian masih dipaksa untuk minum air kencing. Ternyata orang-orang tersebut psikopat gitu. Kalau nggak, hai kawan ghosting, dunia tidak seindah apa yang dibayangkan. Karena kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang kemudian kita jalani itu akhirnya membuka mata kita bahwa dunia itu tidak seindah itu gitu, tidak seindah pikiran kita. Biasanya kan kalau orang-orang yang baru menjalin hubungan ini kan biasanya masih dalam masa-masa yang wah dunia milik kita berdua nih. Tapi nanti di masa depan akan ada pertikaian, akan ada pertengkaran yang membuat kok gini sih gitu. Sama dengan kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Mungkin kita dulu waktu kecil pernah ditanya gitu, yang kayak lagu-lagu gitu. Waktu aku kecil, mamaku bertanya, sih, kalau besar nanti mau jadi apa? Jawabannya pasti polisi, polisi, polisi. Dulu kita kalau ditanya gitu, lagunya begitu katanya. Terus ketika sudah dewasa, mama jangan paksa aku untuk jadi mereka. Mama jangan paksa aku untuk jadi mereka. Mereka-mereka dalam artian polisi lah gitu kan. Maksudnya nanti ini nih nanti saya akan selalu memprotes negara gitu, dan mama jangan takut, jangan risau kalau suatu hari nanti saya ditangkap polisi gitu. Ini lagu yang kemudian nyambung nyambung persoalannya tapi bertolak belakang akhirnya. Iya karena begitu, dunia tidak seindah yang dibayangkan. Kenapa bisa begitu? Kita melihat berbagai macam kasus, salah satunya tentang Vina. Ini nih, kasus Vina ini kan muncul, mencuat, viral dan ramai diperbincangkan oleh berbagai macam orang, media, kemudian media sosial, media mainstream, banyaklah dibicarakan. Kasus Vina yang muncul setelah kasus 271 triliun. Jadi ada kasus timah 271 triliun, 271 triliun, kemudian muncullah yang namanya kasus Vina. Ya mungkin salah satunya kenapa akhirnya kasus Vina muncul ya karena 271 triliun ini sangat berharga lah untuk kemudian terungkap secara luas, secara besar-besaran dan terungkap secara benar. Mungkin saja, ini kan kita kan nggak ngerti. Tapi berkaitan dengan kasus Vina ini kan terjadi salah tangkap, kemudian juga ada banyak fakta-fakta yang akhirnya dibuka oleh Saka Tatal. Ini dibuka semua ini kasus-kasusnya, bahwa dia itu ceritanya baru membelikan bensin motor romannya, habis itu datang-datang tiba-tiba sudah ditangkap dan di dalam dipukuli gitu, di dalam dipukuli, kemudian habis itu keluar dari keluar dari mobil itu sudah jalannya ngesot, sudah gak karu-karuan, sudah ada banyak darah dan sebagainya. Habis itu dia juga masih dianiaya, dipukul, kemudian masih dipaksa untuk minum air kencing, masih dipaksa makan yang sudah dilempar dan berserakan di lantai gitu. Habis itu dipukul lagi kalau gak mau makan. Ini nih kasus-kasus atau peristiwa kejadian yang orang gak bakal ngelihat kalau dia bukan pelaku kejahatan. Orang-orang gak akan melihat kejadian ini, gak akan tahu soal kejadian ini kalau Sakatata gak pernah menceritakan ini ke publik gitu. Dan Sakatata hari ini dengan jiwa berani dan ya biarlah gitu. Ngapain saya ngomong, ngapain saya bohong gitu. Hanya dengan kalimat ngapain saya bohong dia menceritakan berbagai macam kejadian itu. Sampai kita bertanya-tanya gitu. Apa motif polisi mukul di dalam mobil sampai ke penjara, sampai menuju penjara, kemudian di sana juga masih dipukul. Dan kejadian itu tidak hanya di satu tempat. Habib Polresta di Cirebon itu juga masih masuk ke Polda Jawa Barat. Di Polda itu juga terjadi begitu katanya. Ini nih aneh gitu. Apa yang salah dari kepolisian kita? Apa yang salah dari oknum-oknum itu? Masalahnya di mana gitu?
Sehingga harusnya pihak kepolisian bisa memberikan tanggapan soal ini, dan ini nih menjadi evaluasi besar-besaran. Karena kalau ini nggak pernah terungkap, evaluasi itu nggak akan pernah muncul. Dan ini nih untung saja terungkap gitu. Ini terungkap aja belum tentu nanti akan ada evaluasi gitu, atau malah nanti kepada dia atau kepada orang-orang sekitarnya juga akan lebih parah gitu. Karena yang namanya manusia di dunia ini kan selalu punya kesalahan gitu. Kalau sudah nanti ada salah satu yang mencari kesalahan kemudian dihukum lagi gitu, ya hal itu bisa terulang lagi sebenarnya. Tapi ya akhirnya dia memutuskan bahwa ya saya lebih baik mati lah daripada saya harus masuk penjara lagi dan sebagainya, karena ini nih sudah mirip neraka. Jadi kepolisian kita di penjara kita ini sudah mirip neraka katanya. Padahal kita pernah lihat kasus ketika Najwa Shihab itu menjelajahi para tempat penjara-penjara kasus korupsi. Itu katanya di sana ada kulkasnya ya. Mewah banget guys. Jadi mungkin yang dikatakan neraka oleh Sakatatal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh para koruptor. Jadi kalau penjaranya Sakatatal itu neraka, kalau penjaranya koruptor itu surga. Tapi soal itu enggak, itu berbagai macam kejadian. Dan dari berbagai macam itu harusnya kan ada semacam perbaikan terkait di kepolisian ini. Apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu, atau ternyata orang-orang tersebut psikopat gitu. Kalau nggak mukulin orang yang kemudian terkena kasus gitu, dia gak tenang hidupnya gitu, makanya harus pukul dulu gitu. Atau gimana gitu. Bahkan berbagai macam penangkapan dan sebagainya juga kan langsung ditangkap gitu. Itu apa masalahnya di mana? Sehingga kalau saya boleh memberikan saran ataupun pendapat sebagainya lah ya, jangan-jangan hal itu tuh sebenarnya juga terjadi di berbagai macam kepolisian di seluruh Indonesia, bahwa orang yang akhirnya terkena kasus yaitu harus dianiaya dulu ya kan, harus dipukuli dulu, harus diinjak-injak dulu gitu. Sehingga nanti mereka memberikan keterangan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh kepolisian. Ini kan semacam rekayasa, membuat cerita dongeng yang akhirnya bagi mereka, bagi pelaku, bagi yang salah tangkap ini kan merasakan penderitaan yang begitu mendalam. Masih ada manusia yang membuat cerita seperti itu. Apa yang sedang ditutupi dari kasus Vina, atau yang membunuh anak pejabat, atau masalah apa? Ini kan kita nggak ngerti gitu kan. Tapi peristiwa itu membukakan diri kita, membukakan mata kita untuk bersama melihat bahwa ada yang tidak beres dari kepolisian. Bagaimana dia menangkap, bagaimana dia menangani kasus, bagaimana dia menghilangkan barang bukti. Ini kasus-kasus yang banyak terjadi, dan apa kok bisa gini gitu. Tapi survei yang dilakukan, maksudnya survei hasil kepuasan masyarakat terhadap polisi, itu baik. Ini kan bertolak belakang dengan berbagai macam cerita dan surveinya. Apa kok bisa beda ini? Jangan-jangan yang disurvei adalah keluarga-keluarga kepolisian. Oh baik. Tapi tidak pada persoalan itu. Ini hanya persoalan kenapa kasus-kasus ini bisa terjadi, kenapa peristiwa-peristiwa ini bisa terjadi, dan siapa yang kemudian akhirnya bertanggung jawab atas segala penganiayaan yang ada di kepolisian. Siapa yang kemudian akhirnya bertanggung jawab atas segala perlakuan yang anjay di kepolisian. Ini siapa yang akhirnya bertanggung jawab gitu. Karena Sakatatal sudah berani mengungkapkan berbagai macam peristiwa itu, maka harusnya pejabat-pejabat publik juga berani mengungkap dan memperbaiki itu semua. Dan ini tidak boleh terjadi lagi, ini tidak boleh terulang lagi gitu. Toh walaupun akhirnya Sakatatal benar adalah pembunuhnya, apakah kemudian memukuli, menginjak, dan memberikan dia minum dengan air kencing itu juga adalah kebenaran? Kan juga enggak bos. Sehingga hal ini memang perlu menjadi evaluasi besar-besaran, dan siapa yang bertanggung jawab ya saya tidak tahu. Kalau saya tanggung jawab juga bisa ya. Kira-kira begitu, semoga bisa menjadi bahan pembelajaran. Saya bercita-cita ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Pak Bos.